Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini berjumpa lagi bersama saya Tri Andini, mahasiswi Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua terkait tentang pergerakan nasional pertama di Indonesia, yaitu tentang organisasi Budi Utomo. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dengan videonya, berikut ini adalah pembahasannya. Latar belakang berdirinya Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo adalah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan tidak ada maksud melakukan pergerakan di bidang politik. Organisasi ini terbentuk karena adanya usulan dari Dr. Wahidin Sudirohusodo, yang dimana beliau pada saat itu melakukan kunjungan ke sekolah Stovia, dan Dr. Wahidin ini melakukan suatu pergerakan kepada mahasiswa, dan tujuannya adalah untuk merubah pemikiran mahasiswa agar supaya mereka melakukan suatu pengajaran terhadap kaum pribumi. Dan pada Minggu pagi tanggal 20 Mei tahun 1908 yang bertempat di gedung Aula Stovia, para mahasiswa melakukan perundingan, yang mana perundingannya ini bukan hanya dihadiri oleh mahasiswa Stovia saja, tetapi dihadiri dari kalangan berbagai mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi yang berbeda. Dan dibentuklah organisasi Budi Utomo yang dicetus oleh salah satu siswa dari Stovia, yaitu Dr. Sutomo. Nah, dengan adanya pergerakan ini dapat membuat kesadaran pada rakyat Indonesia bahwasannya mereka mampu membuat negara Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan berkembang pesat. Pada saat awal kepengurusan, Budi Utomo memiliki 3 usaha, yaitu yang pertama adalah usaha merekrut anggota dari berbagai sekolah yang hadir dalam pembentukan Budi Utomo. Yang kedua yaitu rapat kedua Budi Utomo, yang mana rapat ini dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1908. Dalam rapat ini diputuskan beberapa hal yang disepakati. Yang pertama yaitu Yogyakarta disahkan sebagai tempat pelaksanaan kongres. Yang kedua yaitu kongres terbuka untuk umum. Yang ketiga yaitu mengirimkan pemberitahuan kepada Gubernur Jenderal tentang pelaksanaan kongres. Yang keempat yaitu menyetujui penunjukan Wahidin sebagai ketua kongres. Rapat ketiga ini terdapat beberapa usulan dari kepengurusan organisasi Budi Utomo. Dalam hal ini membahas tentang usaha dan gerakan yang akan dilaksanakan oleh Budi Utomo. Yang pertama yaitu penerbitan majalah. Yang kedua majalah Guru Desa. Yang ketiga yaitu penerbitan surat kabar Darmo Kando. Yang keempat yaitu pergantian ketua Budi Utomo. Yang kelima terbentuknya Perserikatan Guru-Guru Hindia Belanda. Yang keenam yaitu organisasi Darmo Woro. Pembahasan selanjutnya ialah perkembangan dan peran Budi Utomo. Perkembangan Budi Utomo pada tanggal 3 sampai 5 Oktober tahun 1908, Budi Utomo melaksanakan kongres pertama di Yogyakarta. Pada kongres ini diangkatlah Raden Adipati Tirto Kusumo sebagai Presiden Budi Utomo yang pertama. Pada pemerintahan ini banyak anggota baru Budi Utomo yang bergabung dari kalangan bangsawan, dan Budi Utomo memiliki peran yang sangat penting dalam pergerakan nasional Indonesia. Yang kedua yaitu peran Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo memiliki peran penting dalam pergerakan nasional di Indonesia. Latar belakang adanya kebangkitan nasional adalah adanya rasa bangkit semangat nasionalisme, persatuan dan kesatuan, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, yang dimana pada tanggal 20 Mei ini ditetapkan sebagai hari dari kebangkitan nasional, yang mana hari itu diambil dari lahirnya organisasi Budi Utomo. Selanjutnya ialah berakhirnya organisasi Budi Utomo. Kegagalan Budi Utomo di dalam pergerakannya untuk dapat mencapai kemerdekaan disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama yaitu mengalami kesulitan yang finansial. Yang kedua, keluarga RT Tirto Kusumo lebih memperhatikan kepentingan pemerintah kolonial dibandingkan dengan rakyat.
Yang ketiga yaitu lebih memajukan pendidikan kaum priayi dibandingkan dengan rakyat jelata. Yang keempat yaitu keluarga anggota-anggota dari kalangan mahasiswi dan pelajar. Yang kelima yaitu bupati-bupati telah menyukai mendirikan organisasi masing-masing. Yang keenam yaitu bahasa Belanda lebih menjadi fokus utama dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Yang ketujuh yaitu pengaruh golongan priayi yang mementingkan jabatan lebih kuat dibandingkan dengan yang nasionalis. Sekian pembahasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.